Waalaikumsalam Anissa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam Anissa. Sedikit ya. Aku nyalain kamera dari
Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa itu yogurt? Yaitu produk olahan susu yang rasanya asam karena dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Lalu tuang susu ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kak Sari. Teman-teman boleh panggil aku Kak aja ya. Nah, hari ini Kak Sari akan nemenin teman-teman semua dan juga Bapak Ibu guru untuk berkegiatan tentang membuat yogurt. Nah, sebelum kita mau praktek, Kakak Sari mau mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk semua bahan-bahannya dipersiapkan kembali ya, seperti susu, biang yogurt, terus ada wadah, dan juga jangan lupa wadahnya ini yang tertutup ya, karena nanti kita akan fermentasi terlebih dahulu susu yang akan ditambah bibit yogurtnya ya. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini lancar, tidak ada kendala, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, dimulai. Terima kasih. Oke, selesai teman-teman. Sebelum kita mulai nih prakteknya, Kak Sari mau ajak teman-teman semua untuk gerak dulu nih supaya tubuhnya rileks, tidak tegang. Teman-teman boleh berdiri dari tempat duduknya. Kita senam dulu bareng-bareng supaya tubuhnya bergerak nih, karena kita kan akan berkegiatan 1 jam ke depan supaya ototnya nggak tegang. Oke? Nah, sekarang teman-teman boleh berdiri dari tempat duduknya, boleh Bapak Ibu gurunya ikutan, dipersilakan kita senam dulu bareng-bareng ya. Nah, teman-teman kameranya jangan lupa dinyalain, di-on-in ya. Yuk, Kak Sari mau lihat nih kamera teman-teman dibuka dulu, supaya kelihatan nih cantik gantengnya, sudah mandi atau belum, atau tadi habis ada kegiatan sebelum ini. Yuk, biar kelihatan cantik gantengnya. Yuk, on-in dulu kameranya. Ayo semuanya, Firhan, Ahmad, Ferdian, Rapip. Yuk semuanya dinyalain dulu kameranya, baru bisa kita mulai kegiatannya ya. Apa? Dinyalain kameranya sayang. Oke. Ya dinyalain kameranya biar kelihatan. Nanti juga pas praktek kameranya harus tetap menyala ya, karena Kak Sari mau mantau teman-teman prakteknya seperti apa. Oke, yuk nyalain kameranya semuanya. Oke, kalau sudah dinyalakan kameranya boleh berdiri dari tempat duduknya, kita senam bareng-bareng yuk. Hitungan ketiga semuanya berdiri dari kursi semuanya. Boleh Bapak Ibu gurunya silakan kalau mau ikutan, yuk ikutan bareng Kak Sari, ikutin gerakannya Kak Sari ya. Yo, berdiri. Walaupun udah siang, semangatnya harus semangat pagi terus ya.
Oke, terima kasih buat yang udah ikutan. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Kak Anissa. Semangat banget Kak Anissa masih nyalain kamera. Oke, boleh duduk lagi ke tempat duduknya. Kita siap-siap buat berkegiatan. Oke, teman-teman, setelah ini Kak Sari mau ngasih lihat video tentang bakteri yang akan digunakan di yogurt dan ada apa aja sih kandungannya. Teman-teman boleh disimak video setelah ini, kameranya boleh dinyalain supaya kelihatan sama Bapak Ibu gurunya, siswanya ada, nggak cuma ada namanya doang, tapi ada orangnya gitu ya. Yuk, kameranya dinyalain semuanya biar kelihatan wajahnya. Nanti kalau misalnya kameranya enggak dinyalain, e-sertifikatnya enggak turun ya. Atau enggak dapat hadiah nih dari Kasari, karena nanti di akhir kegiatan akan Kasari akan ngasih hadiah. Tapi hadiah ini harus ada syaratnya supaya teman-teman mengikuti dengan baik. Dan Kasari juga mengingatkan kepada teman-teman akan ada LKS berbentuk Google Form untuk teman-teman semua di akhir kegiatan. Nah, LKS ini harus teman-teman isi sebaik mungkin karena LKS ini bisa buat e-sertifikat untuk kalian dan juga tentang kegiatan kita hari ini ya. Oke, yuk semuanya ikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa terserap dengan baik dan teman-teman juga punya pengetahuan yang baru, ilmu yang baru, dan bisa jadi referensi teman-teman atau kalau misalnya ada yang mau jualan yogurt bisa nih nanti belajar dari Dudindo, oke? Yuk. Setelah ini kita lihat video, teman-teman simak dengan baik, diperhatikan, didengarkan ya. Oke. Oke, nah teman-teman yang tampil di layar handphone atau layar laptop kalian, ini adalah tentang bakteri yang ada di dalam yogurt teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah tahu bakteri yang ada di dalam yogurt adalah Lactobacillus, itu benar namanya Lactobacillus bulgaricus. Dia adalah salah satu bakteri baik yang dipunya sama yogurt nih teman-teman. Jadi jangan ada yang nggak suka nih minum yogurt karena walaupun yogurt rasanya asam, asamnya ini bukan karena asam basi ya, tapi karena asam fermentasi dari si Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus. Nah ini satu dari beberapa bakteri yang ada di dalam yogurt teman-teman. Salah satunya yang tadi yaitu Lactobacillus. Nah Lactobacillus ini bentuknya yang pipih panjang, itu namanya Lactobacillus, dan yang Streptococcus itu yang bergandeng. Nah ini kalau misalnya dilihat dari mikroskop ya teman-teman, kalau kita ngelihat dengan mata sendiri itu emang nggak akan kelihatan teman-teman. Jadi kalau mau lihat bakteri bentuknya seperti apa, itu harus pakai bantuan dari mikroskop. Nah, apa sih manfaatnya si Lactobacillus untuk tubuh kita? Manfaat dari Lactobacillus ini untuk tubuh kita adalah memperlancar memperlancar kondisi perut kita supaya buang airnya lancar dan tidak menghambat gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang suka minum yogurt, jangan juga terlalu berlebihan ya, karena bisa mengakibatkan terlalu banyaknya buang air nih ya. Karena memang kok rasanya asam kalau untuk yogurt teman-teman.
Nah, asal muasal nama yogurt itu ada yang tahu nggak sih dari mana kok bisa disebut yogurt? Nah, Kak Sarya mau ngasih tahu sendiri kalau misalnya kata yogurt itu berasal dari bahasa Turki. Yogurt pengucapannya itu mungkin agak cadel teman-teman. Biasanya disebutnya yogurt atau nggak kedengaran G-nya. Itu sebutannya yogurt atau kalau yang biasa kita sebut adalah yogurt. Nah, terus mungkin kalau yang kita kenal itu ada Cimory, ada Yakult, itu adalah salah satu dari beberapa jenis yogurt ya teman-teman. Nah, untuk ragam-ragam yogurt juga ada banyak teman-teman. Enggak cuma yang biasa kita konsumsi, tapi di berbagai yogurtnya itu macam-macam. Ada yang yogurtnya itu teksturnya kental, ada yang teksturnya cair. Kalau misalnya yang biasa kita temukan di supermarket, di minimarket, itu yogurtnya biasanya teksturnya cair atau seperti air pada umumnya. Tapi kalau untuk yogurt yang bagus atau memang kandungannya masih baik, yogurt itu lebih baik dikonsumsi ketika kondisinya kental, seperti pasta bentuknya. Itu yang kalau itu adalah salah satu bibit yogurt yang bisa kita gunakan juga dan bisa juga dikonsumsi langsung gitu ya teman-teman. Nah, ini yang tadi teman-teman lihat adalah bakteri-bakteri yang ada di dalam kandungan yogurt, yaitu ada Lactobacillus dan juga ada Streptococcus. Itu ya. Untuk teman-teman yang mau tanya atau ada yang masih kurang paham, boleh di room chat. Nanti insya Allah kalau Kak Sari tahu jawabannya akan Kak Sari jawab. Nanti yang belum kejawab insya Allah Kak Sari akan cari, akan jadi PR Kak Sari ya. Oke. Nah ini yang masih di layar kalian ini adalah salah satu bakteri-bakteri ya yang memang dipakai khusus untuk yogurt. Nah ini disebutnya bakteri baik. Oke. Nah ini tadi kan tentang yogurt. Nah teman-teman kita juga mau lihat bagaimana sih video tentang peternakan sapi, susu seperti apa sih yang akan kita gunakan untuk membuat yogurt nih teman-teman. Kita mau pindah ke peternakan sapi yang susunya ini biasa kita temukan di keseharian kita dan bisa buat campuran yogurt nih teman-teman. Boleh masih disimak ya video kita saat ini. Nah ini tampak depan dari salah satu peternakan sapi yang ada di Kota Depok, Sawangan. Kalau teman-teman tahu Sawangan, di sini ada salah satu peternakan sapi namanya Mahesa Perkasa Farm. Ini peternakan sapi yang lumayan banyak sapinya, dan sapinya ini adalah sapi-sapi perah, yang sudah pasti kalau sapi perah yang diambil adalah susunya ya. Nah, kalau sapi-sapi yang diambil susunya ini dominannya biasanya sapinya itu warnanya hitam putih. Nah, sebutan sapi yang warnanya hitam putih ini namanya Friesian Holstein atau sapi FH. Nah, kalau yang tampak di kamera teman-teman nih di layar kalian ini adalah alat modern untuk memerah susu sapi teman-teman. Namanya bucket milk system atau disebut BMS. Oke. Nah, ini mesin dari untuk vakum merah susu sapi ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih kondisi si peternakan sapinya seperti apa. Nah, ini dia. Ini sapi-sapi yang dipelihara atau diternakan di Mahesa Perkasa Farm Depok. Nah, mereka dikasih makannya sama seperti sapi pada umumnya, yaitu rumput. Selain rumput, apalagi sih Kak? Selain rumput, mereka biasa dikasih makan tambahannya yaitu konsentrat. Konsentrat ini adalah macam-macam jenis pakan kering yang dicampur pakai vitamin juga, dan juga ada ampas tahu nih teman-teman. Nah, kalau yang kita lihat nih bareng-bareng ini sapinya nih lagi diperah nih pakai si BMS atau bucket milk system. Nah, ini diperah. Nah, memerah susu sapi juga kalau misalnya hasilnya mau bagus, mau banyak, itu ada waktunya teman-teman supaya sapinya nggak stres. Nah, memerah susu sapi itu baiknya di pagi hari, pagi harinya yang benar-benar pagi, yang
kalau bisa subuh sekalian. Nah, memerah susu sapi itu maksimal sehari hanya 2 kali teman-teman, di pagi hari dan juga sore hari, supaya hasilnya bagus dan bisa produksi banyak susu. Dalam satu sapi Friesian Holstein bisa menghasilkan satu sapi ini menghasilkan 15 sampai 20 liter susu per harinya kalau kondisi si sapinya sehat, baik dan tidak stres ya teman-teman. Dan nutrisi-nutrisi yang diberikan ke sapinya bagus. Dan itu akan berpengaruh juga ke si hasil susu sapinya. Oke. Nah, ini sapi-sapi yang kita lihat yang ada di layar, ini adalah sapi-sapi yang sudah mempunyai anak atau sudah laktasi, teman-teman. Kalau sudah laktasi, sudah pasti susunya bisa diambil, bisa diproduksi. Kalau sapi yang belum memiliki anak, belum bisa memproduksi susu sendiri ya, teman-teman. Jadi hanya sapi-sapi yang sudah melahirkan itu bisa menghasilkan susu. Dan yang paling penting susu sapi itu hanya dari betina ya teman-teman, nggak ada jantan itu menghasilkan susu, hanya sapi betina saja. Dan sapi yang sudah laktasi atau yang sudah melahirkan anak. Nah, kalau kondisinya si sapi sudah tua dan sudah tidak menghasilkan anak, sudah pasti dia tidak menghasilkan susu. Nah, kalau udah kayak gitu, sapinya diapain, Kak? Sapinya boleh dipotong, dimakan dagingnya boleh. Nah, kalau di Mahesa Perkasa Farm sendiri ini, kotoran sapinya juga diolah nih, teman-teman. Jadi tidak hanya membuang limbah aja, kotoran sapi ini mereka gunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Oke. Oke teman-teman, kalau ada yang mau tanya boleh di room chat. Sambil disiapkan kembali peralatan untuk membuat yogurtnya. Nah, ini ada komentar nih. Oh, ini dari Bu Guru ya. Teman 9A dan 9B boleh dinyalakan kameranya supaya nanti Miss-nya ambil screenshotan gambar. Biar kelihatan wajah-wajahnya yang tampak. Ya, kameranya dihidupkan ya teman-teman semuanya. Karena nanti Miss-nya mau ambil foto nih supaya kelihatan wajahnya, apakah ada yang tidak hadir atau hanya cuma mendengar saja. Nah, Kak Sari belum ngasih tahu nih sapi Friesian Holstein itu asalnya dari mana sih? Sapi Friesian Holstein ini awalnya sapi impor ya teman-teman. Sapi yang asalnya dari negara seberang. Ada di negara Eropa yaitu Belanda. Nah, kenapa sih banyak di Belanda? Nah, karena di Belanda itu lingkungannya atau wilayahnya masih segar teman-teman, karena sapi itu membutuhkan tempat yang lembab, tidak kering dan juga tidak basah supaya si sapinya tidak mudah stres. Karena kalau sapi stres itu bisa mengakibatkan si susunya hasilnya jelek atau sedikit. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk produksi susu sapi sendiri yang tadi Kakak kasih tahu, susu sapi itu bisa 15 sampai 20 liter per harinya, tapi itu adalah rata-rata dari hasil susu yang memang tempatnya mumpuni atau tempatnya bagus, lembab dan tidak membuat sapinya stres. Rata-rata di Indonesia hanya 10 sampai 15 liter aja teman-teman. Itu pun yang memang sapinya kondisinya baik ya. Nah, kalau untuk sapi sendiri, mereka sama seperti manusia mengandung anaknya di dalam perutnya itu 9 bulan lamanya. 6 bulan sudah keluar dari perut induknya, baru si induknya bisa menghasilkan susu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Kak, apakah ketika si sapinya masih mengandung, susu sapinya keluar? Nah, susu sapinya keluar tapi tidak banyak dan memang hasil susunya itu tidak sebagus ketika anaknya sudah keluar dari indukannya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau memerah susu sapi tapi sapinya masih mengandung, susunya boleh diambil nggak, boleh diproduksi nggak, boleh dikonsumsi atau enggak. Kalau bisa jangan ya teman-teman, karena memang hasilnya
tidak sebagus ketika mereka tidak sedang mengandung gitu. Nah, kalau yang sekarang kita lihat ini adalah anak-anak sapi. Biasanya disebutnya pedet. Nah, pedet ini usianya itu sekitar 0 sampai 3 bulan, teman-teman. Mereka disebutnya pedet atau anak sapi. Nah, nah terus kalau misalnya ada yang nanya nih, si sapi ini mengandung anaknya berapa ekor, Kak? Sapi ini biasanya rata-rata hanya mengandung 1 ekor aja di dalam perutnya, teman-teman. Jadi jarang sekali yang lebih dari 1. Terus mereka rata-rata sapi itu diinseminasi, teman-teman. Jadi tidak alami, rata-rata diinseminasi buatan atau kawin suntik gitu ya, supaya tidak membuat sapinya ini cacat atau terkena penyakit kalau misalnya kawin alami gitu, teman-teman. Dan hasil anaknya ini bisa kita prediksi akan seperti apa kalau di kawin suntik atau inseminasi. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman-teman tentang sapi perah, sapi FH, atau bakteri yang tadi kita lihat, yang kita tonton? Yang mau tanya boleh di room chat, nanti insya Allah Kak Sari jawab. Nah, yang kita lihat, ini ada mas-masnya nih lagi nuang apa sih? Nah, ini mas-masnya lagi nuang pakan tambahan untuk sapi. Jadi tidak hanya makan rumput, pakan tambahan ini biasanya disebutnya konsentrat. Konsentrat ini isinya ada berbagai macam pakan tambahan seperti dedek, ampas tahu, vitamin, dan lain sebagainya. Itu peternak-peternak itu jadi nggak hanya melulu dikasih rumput ya teman-teman. Nah, oke. Nah, hasil dari susu sapi sendiri itu bisa diolah jadi apa aja sih, Kak? Nah, susu sapi yang biasa kita lihat ini olahannya itu biasanya ada susu pasteurisasi, ada yogurt, ada susu steril, terus ada keju dan lain sebagainya. Nah, untuk yogurt sendiri hari ini kita akan praktek nih teman-teman, bagaimana sih cara membuatnya, apakah bisa yogurt itu kita produksi di rumah sendiri atau hanya cuma di pabrik sih bisa bikin yogurt. Nah, jawabannya akan kita praktekkan ya, apakah bisa yogurt kita produksi di rumah. Nah, ini susu yogurt yang kita akan gunakan hari ini pakai cara yang sangat-sangat simpel, teman-teman, dan tentu mudah dan murah. Nah, karena kita pakainya bahan-bahan yang bisa kita temukan di minimarket terdekat. Nah, Kak Sari mau mengingatkan kembali untuk alat-alatnya disiapkan. Ada biang yogurt, ada susu, ada gelas, atau ada gelas yang memang ada penutupnya ya teman-teman. Terus jangan lupa ada kain serbet, plastik, dan sekarang kan kita pakainya susu UHT atau susu kotak ya. Nah, kalau yang susu kotak ini memang biasanya sudah steril, sudah bersih, tapi supaya kita nggak meleng sedikit nih, karena kan susu ini kan ada dalam kemasan ya. Nah, kita nggak tahu kemasannya apakah sudah lama atau baru. Kita lihat dulu nih expirednya ya, jangan lupa. Nah, ini masih jauh, yang Kak Sari punya masih jauh nih teman-teman. Terus, nah teman-teman jangan lupa sebelum kita buat yogurt ini, teman-teman cuci tangan terlebih dahulu ya, supaya tidak ada bakteri lain yang masuk ke dalam yogurt yang akan kita buat. Oke? Teman-teman boleh siapkan kalau misalnya teman-teman di rumah nggak takut sama api kompor, boleh kita masak bareng-bareng, susunya kita hangatkan aja, nggak perlu sampai mendidih. Kita pakai kompor sebentar aja, sekitar 3-5 menitan aja, nggak lama. Jangan sampai mendidih. Oke. Yuk teman-teman, Kak Sari sebutkan kembali bahan-bahan yang akan kita gunakan.
ada yogurt, biang yogurt yang bentuknya kental. Yang bentuknya kental. Nih kalau Kak Sari punya wadah, nih yang kayak gini yang teman-teman terima mungkin warnanya plain putih, rasanya agak asam, itu adalah biang yogurt atau bibit yogurt. Nah, bibit yogurt ini yang akan kita pakai, apakah nanti hasilnya berhasil atau enggak, ini dilihat dari bibit yogurtnya, gitu ya teman-teman. Nah, terus ada susu. Ada susu kemasan. Nah, kalau misalnya teman-teman terima, bibit yogurtnya ada di dalam kemasan plastik ya. Terus kalau misalnya teman-teman menerima yogurt Cimory kecil seperti ini tidak akan kita gunakan dalam praktek kita hari ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau konsumsi langsung, boleh aja. Karena ini adalah gift atau hadiah untuk teman-teman cobain. Nanti akan teman-teman rasakan apakah perbandingannya seperti apa susu yogurt yang dibeli sama yang kita buat sendiri ya. Kak Sari mau ulang lagi peralatannya, nih ada bahan-bahannya, ada biang yogurt, terus ada susu, terus peralatannya ada apa aja, teman-teman boleh siapkan serbet kain yang bersih, jangan yang habis dipakai mamah di dapur ya, yang bersih atau kain apapun yang bisa untuk penutup. Terus ada karet gelang. Karet gelangnya 2 saja cukup. Terus ada wadah yang ada tutupnya teman-teman, yang bisa tertutup, mau mangkuk, mau gelas, tapi yang ada tutupnya supaya bisa tertutup rapat. Karena nanti kita akan fermentasi susunya, karena untuk fermentasi kita jangan sampai susu yang kita buat itu ada bakteri yang masuk ya. Jadi supaya bagus hasilnya yang wadah yang punya penutup rapat supaya tidak ada udara dan tidak ada cahaya yang masuk. Oke ya. Terus teman-teman kalau misalnya teman-teman kita akan main di dapur sebentar aja, teman-teman siapin panci untuk kita masukin ke susu, untuk kita masukkan susu ke dalam pancinya, terus siapkan juga kompor. Jangan lupa pengaduknya ya teman-teman. Nah, terus pewarna yang teman-teman terima yang warnanya merah, ini disampingkan aja dulu, disimpan dulu karena tidak akan kita gunakan dalam praktek kali ini. Ini akan dipakai ketika yogurtnya sudah jadi, oke? Oke, teman-teman sudah disiapkan peralatan-peralatan semuanya? Sudah? Oke. Sudah, oke. Sekarang pindah ke dapur dulu teman-teman, atau kalau ada yang punya kompor portable, boleh dipakai kompor portable-nya. Kita pindah dulu ke dapur, kita masak susunya, tapi cukup sampai susunya hangat aja ya, jangan sampai mendidih. Supaya kita hanya membuang bakteri yang tidak diperlukan aja. Oke, boleh dinyalain kameranya supaya Kak Sari bisa lihat kondisi teman-teman memasaknya dan praktek hari ini. Teman-teman pertama buka dulu kemasan susunya. Dihangatkan terlebih dahulu ya. Oke, sudah pindah ke dapur semuanya? Oke, teman-teman penggunaan kompornya hati-hati. Apinya kecil aja, nggak usah besar-besar.
Karena kita hanya menghangatkan susunya aja, jangan sampai mendidih. Tetap diaduk-aduk, jangan ditinggal supaya enggak mendidih, enggak berbuih ya teman-teman. Oke, ada yang belum join? Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Siapa namanya nih Ibu Guru? Apakah ada yang memang belum join? Untuk teman-teman yang lagi menghangatkan susu, susunya sambil diaduk-aduk ya, pakai sendok. Ya. Tiko, ada yang belum diaduk? Tidak ada nih, Miss, yang belum di-admit, semuanya sudah ada. Tiko, ada yang namanya Tiko? Teman-teman sambil diaduk ya, susunya cukup dihangatkan aja. Kalau misalnya merasa sudah hangat, boleh dimatikan kompornya. Nah, pancinya boleh dipisahkan dari kompor ya. Kita agak menjauh dari kompor. Nah, ini kan susunya sudah hangat-hangat kuku. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini susunya sudah hangat, sudah lebih hangat dari sebelumnya. Kita pindahkan ke wadah untuk mencampur dulu ya, jangan dimasukkan ke wadah yang ada penutupnya. Kita pindahkan dulu. Hati-hati panas. Oke. Kalau sudah dipindahkan, teman-teman siapkan bibit yogurtnya yang kental, yang ada di dalam plastik. Plastiknya boleh dibuka, kita tuang yogurtnya. Yang putih ya, Kak? Iya, yang putih, yang kental. Kalau misalnya dicium memang wanginya agak asam ya. Ini bukan basi, tapi karena ini adalah hasil dari fermentasi. Oke, Itu kalau dari susu sudah, juga itu, Kak? ya. Itu dari susu juga ya? Ini dari biang yogurt teman-teman, ini bukan susu. Yang yogurt. Yang ada di wadah plastik, boleh dibuka plastiknya, teman-teman pakai biang yogurtnya, ditakar aja 1-2 sendok makan. Atau kalau misalnya teman-teman merasa kurang, semuanya aja dikasih. Jadi yang ada di dalam wadah plastik boleh dicampur ke susu yang tadi sudah kita hangatkan. Ya, boleh dituang biang yogurtnya, dicampur ke dalam susu. Semuanya, Miss. Ya, semuanya. Oke, kalau sudah, teman-teman boleh diaduk-aduk supaya rata. Tadi kan susunya sudah kita campur pakai bibit yogurtnya, boleh diaduk-aduk. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai saat ini, teman-teman? Enggak ada, Kak. Oke. Gimana, teman-teman? Setelah itu, teman-teman sambil masih diaduk-aduk ya, Kak Sari mau mengingatkan. Tadi Kak Sari sudah ngasih bocoran akan ada hadiah yang dibagikan ke teman-teman. Nah, hadiahnya ini teman-teman hanya follow aja Instagramnya Dudindo, yaitu di @dudindo.tourtravel. Teman-teman follow, terus kan nanti kan hari ini kita bikin yogurt ya. Nanti hasil yogurt yang teman-teman buat, teman-teman post di feed Instagram kalian dengan ngasih tagkan ke dudindo.tourtravel dan jangan lupa dikasih hashtag membuat yogurt bersama Dudindo. Jangan lupa dikasih captionnya yang paling bagus, yang paling menarik. Nah, hadiahnya di mana Kak? Hadiahnya yaitu untuk
teman-teman semua yang memiliki foto yang paling menarik, yang paling bagus, dan memiliki caption yang menarik pokoknya ya. Nanti akan ada admin yang DM kalian yang menang. Admin Dudindo akan DM teman-teman yang memang hasilnya bagus. Nanti akan dikirimkan hadiahnya dari Instagram ya teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah, teman-teman yang sudah kita aduk-aduk tadi kita pindahkan ke dalam wadah yang ada penutupnya. Ya, pas kita Kak Sari mau pastikan lagi wadahnya harus yang punya tutup. Oke? Mau itu gelas, mangkuk atau tempat makan ditempatkan ke wadah yang memang punya penutup ya teman-teman. Miss. Itu air ember Wadah tertutup sudah masuk dan tidak ada cahaya yang masuk. Nah, tadi kain lapnya atau ininya buat apa Kak? Kainnya ini nanti untuk nutupin si wadahnya ini supaya nggak ada matahari atau sinar yang masuk ke dalam wadah karena ini akan membantu mempercepat fermentasi teman-teman. Oke, kalau sudah ini boleh ditutup. Nah, terus karet yang tadi sudah disiapkan, Mana ada? teman-teman, karetnya untuk Ada, Dak? membungkus kain lapnya ya. Nih, kayak gini jadinya, jadi wadahnya tertutup. Siapa yang nggak dapet biang yogurtnya? Bapak Ibu Guru untuk pembagian susu dan yogurt sudah semuanya belum ya? Ini ada yang belum dapat. Siapa yang belum dapat coba? Ada yang belum dapat biang yogurtnya? Saya, Kak. Siapa sayang namanya? Keisha. Keisha. Coba Ibu Guru atau Pak Guru, Bu Hilda, Keisha belum dapat biang yogurtnya, apakah sudah didistribusikan ke Keisha? Keisha yang belum dapat hanya biang yogurt aja? Iya, Miss. Yang yogurt sudah didistribusikan ke semuanya ya. Mungkin yang Kesia terlewat kali ya kemarin. Oke, Keisha boleh Sepertinya. dikondisikan ke Ibu Hilda, boleh ya? Keisha nanti boleh kondisikan ke Bu Hilda atau ke Bu Wali kelas untuk biang yogurtnya, ataukah memang terlewat untuk Keisha atau ketinggalan? Sepertinya kemarin nggak kemasukan itu. Atau terlewat satu ya? Atau nanti Keisha menyusul saja, itu ada yang udah jadi, boleh. Kakak. Yang yogurtnya kalau beli itu ada nggak ya? Yang yogurt kalau beli ada. Kalau Keisha mau beli, biasanya di itu ada namanya Biocool. Itu yogurt yang teksturnya kental, itu bisa dipakai untuk kita hari ini. Apa namanya? Biocool. Oh. Itu mereknya ya? Iya, warnanya putih, plain, nggak ada rasa ya. Jangan beli yogurt yang ada rasanya. Oh. Pastikan yang plain. Selain buat bikin yogurt, buat bikin apa lagi dia? Kalau untuk Biocool itu memang tambahan untuk buat yogurt Pak, gitu. Itu adalah bibit yogurt kondisi bakteri baiknya itu masih bagus gitu. Oh, emang khusus buat bikin yogurt ya, nggak bisa buat Betul. yang lain gitu ya? Ya, tapi kalau misalnya kita mau gunakan, dipastikan yogurt dan susu yang kita mau buat itu tidak ada perasanya ya, atau yang plain belum memiliki rasa. Terus kalau misalnya nanti sudah jadi,
baru bisa ditambah perasa, pewarna, atau gula tambahan. Nah, ini kalau sudah kalau sudah ditutup nih teman-teman, teman-teman simpan saja di suhu ruangan kurang lebih itu 30 derajat. Kalau sudah disimpan dalam suhu ruang 30 derajat, ditunggu 20 sampai 24 jam, atau di keesokan hari, teman-teman baru bisa cek besok. Atau kalau mau lebih cepat, teman-teman simpan di dalam kotak yang ada lampunya, atau biasanya untuk ngeram ayam, atau kotak aja ditaruhin lampu, itu biasanya hanya 7 jam aja teman-teman masa fermentasinya, jadi lebih cepat. Nah, untuk masa fermentasi lebih cepat yaitu tadi ditambah kotak dan lampu. Tapi kalau dalam suhu ruangan aja 30 derajat aja teman-teman ditunggu sampai 24 jam. Ini baru bisa dikonsumsi kalau sudah jadi. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini sudah jadi, dilihat apakah sudah kental atau belum. Kalau misalnya belum kental, fermentasi lagi selama 1 jam. Tapi kalau dalam 1 jam ke depan masih teksturnya cair, itu dipastikan bibitnya itu sudah mati. Karena kalau misalnya bibitnya masih bagus, masih aktif, itu yogurtnya itu akan jadi kental, teman-teman, seperti jelly atau seperti kembang tahu. Nah, itu hasil yogurt yang bagus. Terus kalau misalnya sudah jadi ini, terus mau dikasih pewarna yang ada di dalam wadah kecil ini, baru boleh dikasih. Mau dicampur pewarna ini, mau dicampur sirup, atau mau dicampur madu, dikasih gula, itu boleh, itu sesuai variasi teman-teman aja, mau rasanya kayak gimana. Nah, kalau mau dijual lagi, bisa dijual ke tetangga nih kanan kiri, atau mau dijual ke adik kelasnya yang kelas 7, kelas 8, silakan aja. Terus nih teman-teman, karena sesi prakteknya udah selesai, teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain aja di room chat, nanti Kak Syari jawab. Ini ada siapa nih? Miss, saya yang wadah tertutupnya pakai toples kaca, nggak apa-apa, nggak apa-apa, asal tertutup ya. Mau wadah kaca, wadah plastik, asal ada penutupnya, dan nanti wadahnya ditutup lagi pakai kain penutup ya, atau kain serbet bersih. Jadi tidak ada udara dan juga tidak ada cahaya masuk. Oke, ini ada, sebentar ya, ini ada Nana, Kak, maaf mau tanya, ini didiamin dalam wadah tertutupnya berapa lama? Kalau dalam suhu ruang 30 derajat, kamu tunggu sampai keesokan hari di jam yang sama. Sekarang misalnya jam 12, kamu besok lihat lagi di jam 12 juga, keesokan hari, baru boleh dibuka. Atau kalau misalnya kamu pakai kotak yang ada lampunya, 7 jam ke depan itu sudah bisa dibuka. Oke? Oke, teman-teman. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan, boleh DM di Instagramnya dudindo.travel. Sesi kita sudah selesai. Teman-teman, sesi kita selesai. Mau minta maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga ilmu yang Kak Sari bagiin ke teman-teman bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Karena tadi kita buka acara kita dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa ya. Kepada Bapak. Oh, oke. Teman-teman, kita baca hamdalah bareng-bareng karena selesai sudah kegiatan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang mau bertanya boleh DM di Instagram aja ya, nanti dijawab. Oke? Jangan lupa nanti LKS-nya diisi dan juga fotonya di tag ke Dudindo. Oke. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Kak Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih bergabung. Oke.
Kesia masih ada di Zoom? Udah keluar ya, Miss ya? Sudah, Miss. Oh iya, kayaknya Kesia kelewat dimasukkan ya biang yogurtnya. Mau praktek lagi nggak ya? Ini masih ada biang yogurt punya saya. Kalau mau nanti dititip di pos satpam, Miss. Ntar saya tanyain dulu ya. Kalau mau nanti diambil di pos satpam. Miss, ini boleh live, Miss? Ya, sudah boleh.